Teman-teman, malam ini saya mau menjelaskan terkait dalam video ini soal malpraktek. Kebetulan kantor kita ini lebih dari 10 kali menangani dugaan malpraktek yang merugikan pasien. Nah, nanti dalam episode video selanjutnya kita akan mencoba mengulas satu persatu perkara yang pernah kita tangani. Paling tidak ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi warga, bagi masyarakat, supaya bisa nanti membedakan, oh ini adalah malpraktek, oh ini bukan. Nah, bagi teman-teman advokat yang masih muda, ini juga bisa menjadi pelajaran berharga di dalam menangani pasien ketika berhadapan dengan rumah sakit, ketika berhadapan dengan dokter yang kaitannya dengan malpraktek. Nah, malpraktek itu sebenarnya apa sih? Apakah semua tindakan medis itu nanti implikasinya kepada malpraktek? Nah, malpraktek secara umum adalah sebuah tindakan tanpa prosedur, sebuah tindakan yang menyalahi prosedur, atau sebuah tindakan yang dia tidak punya kewenangan. Misalnya dia dokter umum, meskipun dia bisa melakukan operasi sesar berhasil, tetap itu adalah tindakan malpraktek. Kenapa? Karena dia tidak punya kewenangan, belum punya sertifikat untuk melakukan tindakan objin misalnya. Itu satu. Yang kedua, juga ada tindakan yang memang dia tidak profesional. Seperti dulu ada kasus-kasus gunting ketinggalan di dalam perut. Kita pernah menangani ada perban selama 2 tahun tertinggal di dalam perut, yang itu sangat sakit, bernanah, dan merugikan pasien. Nah, di Indonesia ini sering terjadi tindakan malpraktek, tetapi oleh pasien dianggap sebagai musibah. Oleh pasien tidak dipersoalkan secara hukum. Padahal menurut undang-undang, menurut hukum, kita diperbolehkan mengusut, menuntut kepada rumah sakit, kepada dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek itu. Tetapi dengan syarat bahwa memang ada indikasi yang kuat bahwa telah terjadi tindakan malpraktek. Teman-teman harus bisa membedakan mana malpraktek, mana itu resiko medis. Nah, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, pasal 45, dia menjelaskan, kalau saya baca di sini ya, saya bacakan supaya jelas. Pasal 45 ayat 3, setiap tindakan kedokteran atau dokter gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah yang dimaksud pasien. 3, ayat 3-nya penjelasan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya huruf C, huruf D, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Contoh misalnya ada tindakan medis yang dia berisiko menyebabkan kematian karena faktor usia, faktor secara fisiknya memang lemah, maka dokter harus menyampaikan kalau ini dilakukan tindakan medis dalam bentuk operasi atau apapun namanya, maka akan ada beberapa resiko-resiko yang terjadi kepada pasien. Nah, ketika dokter tidak menjelaskan itu, maka ini adalah sebuah kesalahan dan tiba-tiba pasien meninggal. Nah, pihak keluarga bisa melakukan penuntutan sebab keluarga tidak tahu kalau ada resiko seperti yang berakibat misalnya sampai pasien itu meninggal gitu. Nah, ketika resiko medis ini sudah dijelaskan, karena orang tua pasien, karena kondisi pasien sudah tua, maka ketika dilakukan operasi otak misalnya, maka kecil atau peluang untuk bisa berhasil 30% atau 40% atau 50%, selebihnya akan mengalami kegagalan. Nah, ketika itu sudah disampaikan,
dan betul-betul akhirnya pasien meninggal, maka ini tidak bisa disebut sebagai tindakan malpraktek, tapi itu lebih tepat adalah resiko medis. Nah, banyak pasien yang tidak mampu membedakan mana malpraktek, mana resiko medis. Sering orang datang ke kantor kita mengaku ada dugaan malpraktek bla bla bla. Setelah kita mendengar ceritanya, oh itu menurut kami bukan sebuah malpraktek, tetapi lebih kepada soal resiko medis yang akan terjadi kepada siapapun yang dilakukan tindakan medis. Sebab tindakan medis itu bukan berarti tidak ada resiko, pasti ada resiko. Nah, tinggal sekarang kalau itu sudah dijelaskan secara gamblang, ada persetujuan dari pasien atau dari keluarga pasien, ya sudah selesai, tugas dokter, tugas rumah sakit sudah selesai. Nah, tetapi teman-teman, kalau memang ada tindakan malpraktek, seperti dulu saya pernah menangani kasus ada seseorang yang melakukan kuretase tetapi tidak dilakukan diagnosa dulu, tidak dilakukan USG, ya tiba-tiba langsung dibersihkan, ternyata tidak bersih kan itu loh. Setelah diprotes bla bla bla, ternyata memang ada bayi. Nah, itu adalah salah satu tindakan malpraktek yang dia tidak prosedural, yang mestinya harus didiagnosa dulu, mestinya harus di USG dulu, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang dokter. Nah, ketika Anda mengalami hal seperti itu, boleh melaporkan secara pidana, boleh melaporkan ke kode etiknya, ke MKDKI, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia, secara etik supaya dokter ini nanti kena sanksi, atau Anda minta ganti rugi secara perdata. Walaupun ketika ada pasien meninggal karena dugaan malpraktek, tentu nyawa tidak bisa ditukar dengan uang, nyawa tidak bisa dihargai dengan duit. Tetapi kan keluarga itu ada yang ditinggalkan, bisa jadi ada anak, ada istri, atau ada suami. Wajar dong kalau misalnya ada tuntutan ganti rugi karena telah terjadi dugaan malpraktek itu. Jadi harus dipisah ya, ada resiko medis, ada dugaan malpraktek. Kalau terjadi dugaan malpraktek, maka pasien atau keluarga bisa mengajukan tuntutan pidana, bisa juga secara etiknya ke MKDKI, atau secara perdata untuk meminta ganti rugi kepada dokter maupun kepada pihak rumah sakit secara kelembagaan. Karena dokter itu bekerja di rumah sakit, maka rumah sakit ini harus ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh para dokternya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.